Terdengar ya, insya Allah ya. Ya, terdengar. Ya, terdengar. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, sebelumnya salam tembus langit rekan-rekan sekalian dan selamat datang di Vibrasi ke-10 Sedekah Rombongan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya ya, sehingga pada malam hari ini kita digerakkan hatinya ya untuk hadir di forum yang insya Allah bermanfaat ini 1,5 jam ke depan, dan semoga selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para keluarganya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai lebih jauh lagi nih vibrasi pada malam hari ini, alangkah baiknya apabila kita dimulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Sebetulnya saya ini termasuk orang yang beruntung ya, karena diberi kesempatan untuk mengawal jalannya vibrasi pada malam hari ini, karena mungkin barangkali rekan-rekan yang sudah setia untuk mengikuti vibrasi dari bulan ke bulan itu barangkali sudah pernah bertemu dengan saya ya. Jadi semoga tidak bosan-bosan karena bersama lagi dengan saya, dan izinkan saya memperkenalkan diri bagi rekan-rekan yang baru aja join di vibrasi bulan kali ini. Jadi saya Fitri Hastani atau biasa teman-teman akrab dengan sapaan Fitri ya. Insya Allah nanti mengawal 1,5 jam ke depan acara vibrasi pada malam hari ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini selain kurir sedekah rombongan, atau mungkin teman-teman taunya relawan ya, jadi relawan sedekah rombongan, ada juga teman-teman dari Sedekaholic atau donatur dari sedekah rombongan itu sendiri, dan juga masyarakat umum ya, karena memang acara ini didesain untuk umum seperti itu. Dan barangkali untuk rekan-rekan Sedekaholic, sebelumnya salam kenal, saya Fitri, Ibu dan Bapak sekalian yang biasanya mungkin menyapa melalui WhatsApp gitu ya. Jadi beruntung banget malam hari ini bisa menyapa secara langsung walaupun masih virtual ya. Semoga Allah berikan kesempatan di lain waktu untuk bisa bertemu secara langsung ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami mengucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi vibrasi malam hari ini adalah vibrasi yang ke-10 di bulan Oktober 2022. Jadi di bulan Oktober di 2022 ini kita sudah 10 kali ya. Jadi vibrasi pertama itu diadakan di Desember 2021 lalu. Dan kali ini kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk dibersamai dengan Bapak Chandra Putra Buana. Nah, sebelum kita lanjut nih langsung ke acara yang lebih detail ya, kita sebelumnya pengen sapa-sapa dulu nih yang di sini yang sudah hadir ada siapa saja dan juga asalnya dari mana saja gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih, selain saya yang berkenalan, pengen tahu banget ini asalnya pada dari mana aja. Silahkan boleh tulis nama dan juga asal domisilinya di kolom chat. Silakan rekan-rekan sekalian, pengen tahu nih kalau dari form pendaftaran sih kemarin macam-macam ya. Ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Semarang, ada yang dari Pekalongan. Jadi Masya Allah, bahkan juga ada yang dari Kalimantan Barat. Jadi semoga ini menjadi salah satu forum untuk mempersatukan keragaman ya, keragaman budaya ya. Insya Allah. Ini ada Mas Andika dari Tangerang Selatan, salam dari Madura, salam. Terus ada Ibu Isah dari Bandung Barat, Masya Allah. Ada yang dari Lampung Tengah, Masya Allah. Jadi tidak hanya Pulau Jawa ya, Insya Allah di sini banyak keragaman suku. Karena berdasarkan ini ya, pulaunya juga banyak. Ini ada dari Mbak Vivi Rembang, salam kenal sekalian semuanya. Ada Mas Dedidem dari Pati ya, Masya Allah. Ada yang dari Aceh, Masya Allah. Ini dari Sabang sampai Merauke, saya tunggu untuk suaranya yang dari ini ya, dari Papua ya, kalau misalnya ada rekan-rekan dari Papua ya, Masya Allah. Karena untuk kurir sedekah rombongan sendiri itu juga ada yang dari Sorong Papua Barat. Jadi kita juga punya pergerakan di Sorong Papua Barat ya. Kita tunggu, semoga nanti ada teman-teman perwakilan dari Sorong Papua Barat ya. Nah, kali ini izinkan mungkin sedikit Padang ada ya, Padang ada ya. Oh, Masya Allah, ini suaranya Uni Elda nih, sangat khas sekali ya. Siap Uni, terima kasih atas absennya ya. Masya Allah, emang semangatnya Uni itu nggak ada duanya memang. Siap Uni, terima kasih absennya ya. Dan jadi memang vibrasi ini tuh
menjadi salah satu wadah komunikasi. Jadi harapannya juga menjadi wadah komunikasi antara kurir sedekah rombongan atau relawan sedekah rombongan ini dengan sedekaholic atau donatur sedekah rombongan dan juga masyarakat umum ya. Dan memang kegiatan ini dirancang untuk diskusi santai menggunakan platform Zoom dengan menghadirkan narasumber dan topik yang relevan dengan isu-isu saat ini ya. Insya Allah, semoga Allah perkenankan dan mohon izin. Oh ya, Bunda Rina siap hadir juga. Dan izinkan webinar pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan nanti mohon kerjasamanya untuk dapat mute sementara waktu mic-nya ketika pembicara menjelaskan dan silahkan boleh di-unmute ketika dipersilahkan ya. Semoga ini bisa berjalan dengan kondusif insya Allah nanti vibrasinya ya pada malam hari ini. Dan malam hari ini alhamdulillah kita akan mengusung tema yang sangat relevan sekali mungkin dengan keresahan rekan-rekan sekalian ya, yaitu ngomset dibantuin teman digital marketing untuk kesuksesan usaha. Nah, jadi mungkin kalau saya lihat ya dari G-form yang sudah rekan-rekan isi, jadi memang kebanyakan rekan-rekan ini adalah basicnya wirausaha atau punya usaha di bidang masing-masing ya. Dan juga ada yang memang masih karyawan swasta atau pegawai negeri juga ada, atau dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang mungkin memang concern-nya atau ada ketertarikan untuk memulai usaha. Jadi forum ini insya Allah akan sangat menjawab kegelisahan rekan-rekan khususnya di tema digital marketing, karena seperti yang kita tahu ya bahwasanya semakin banyak orang yang mengetahui usaha yang saat ini kita sedang rintis, saat ini sedang kita perjuangkan, itu kemungkinan besar untuk mendapatkan kesempatan dibeli barangnya itu lebih banyak ya, lebih banyak kesempatannya, lebih luas seperti itu ya. Apalagi di era digital ini yang di mana-mana kalau bangun tidur siapa yang buka HP duluan. Jadi bukannya ambil wudhu, jangan-jangan ambil HP dulu ya. Jadi cek dulu nih statusnya rekan-rekan apa nih di pagi hari ini dan lain-lain ya. Jadi memang digital ini sangat dekat sekali dengan kita, bahkan ada survei dari VR Social Hootsuite gitu ya, 204 juta warga Indonesia itu menggunakan internet. Itu berarti di tahun ini ya, di tahun 2022, berarti ada 73% masyarakat Indonesia menggunakan internet gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Kita memang harus bisa menangkap peluang ini begitu ya, dan insya Allah nanti kita akan bahas gimana strateginya, bagaimana mulainya nih biar kita tidak rugi atau malah boncos gitu ya, atau malah kok banyak yang dikeluarkan kosnya daripada penghasilan itu sendiri ya. Jadi mari siapkan alat tulis, pena, catatan, dan pertanyaan, karena 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia ya tentunya ya. Jadi monggo disiapkan dulu catatan dan pertanyaannya. Insya Allah kita akan kupas tuntas apa sih sebenarnya digital marketing itu, gimana mulainya, dan gimana tips and triknya nih biar bisa sukses nih digital marketingnya nih. Ya, langsung saja kita sapa ya narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Putra Chandra Buana. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Masya Allah, selamat malam Pak Putra. Ini saya panggil Pak Putra aja ya Pak? Ya, monggo. Bung ya siap. Ya, jadi Pak Putra ini merupakan seorang internet spesialis sejak tahun 1995 ya, Masya Allah. Jadi hampir berapa tahun itu Pak ya? Hampir 30 tahun ya Pak ya berarti ya. Masya Allah. Jadi memang luar biasa sekali. Ini Pak Putra memang sudah menggeluti di bidang digital, terutama internet spesialis sejak tahun 1995 ya. Dan kita bisa sebut juga Pak Putra ini sebagai digitalpreneur, dan juga sudah banyak membantu UMKM dalam menuntaskan permasalahan digital marketing. Dan ini kalau boleh saya bacakan, tapi mungkin beberapa ya. Ini saya mendapatkan informasi, Masya Allah ada 30 poin pengalaman yang sudah Pak Putra jalani ya, semenjak dari tahun 95 hingga sekarang. Track record-nya di dunia digital itu memang luar biasa. Mungkin beberapa saja yang saya boleh sebutkan, yaitu memang Pak Putra ini memang menggeluti di bidang internet dan juga
ini ya sosial media ya. Contohnya itu pernah menjadi pelatihan SEO redaksi Detik tahun 2015. Pernah juga melaksanakan pelatihan SEO leader and programmer Detik 2015. Dan tahun 1999 nih sampai tahun ini Masya Allah sudah membuat lebih dari 17.000 website bersama tim. Bayangkan ya Masya Allah 17.000 itu website semua ya isinya Pak. Dan juga ini di sini memang beliau juga pernah mengelola pesantren bisnis tahun 2016 sampai 2019 dan masih banyak lainnya ya. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak Putra dari 30 tadi Masya Allah sudah 30 poin yang luar biasa, banyak sekali pengalamannya. Saat ini lagi fokus proyek apa nih Pak yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pak Putra nih Pak? Saat ini banyak sih ya. Wah, Masya Allah. Ada beberapa, tapi yang terkini yang lagi itu kita ada namanya program RUI, Rumah Usaha Indonesia, yaitu saya ngumpulin 100 orang untuk mengoptimasi produk mereka masing-masing. Jadi 100 orang mengoptimasi bersama, karena sebelumnya kita pernah coba 10 orang dan alhamdulillah berhasil, ini kita coba 100 orang. Jadi seperti itu, namanya RUI, Rumah Usaha Indonesia. Masya Allah, jadi memang ini juga tidak jauh-jauh dalam edukasinya untuk UMKM ya Pak ya, karena 100 orang ini penggiat UMKM juga ya Pak Putra ya? Betul, ya. Masya Allah, dan saya juga pernah dengar nih Pak Putra bahwasanya Pak Putra juga pernah punya project, ini kalau salah mohon nanti dikoreksi ya Pak, yaitu bantu usaha muslim ya Pak ya, atau yang punya pesantren itu tadi ya Pak ya, kalau nggak salah pesantren bisnis itu ya Pak produknya ya. Berbagi untuk muslim. Berbagi untuk muslim, BUM ya Pak ya, BUM ya. Masya Allah. Dan juga ini yang sempat viral nih Pak, saya sempat lihat nih di internet juga nih bahwasanya pernah ada project HDI yaitu hadiah dari istri yang dimana itu sempat viral dan juga omsetnya yang fantastis ya Pak. Itu boleh diceritain mungkin Pak Putra? Oh iya. Jadi HDI, ketika saya bikin HDI itu sebenarnya bantuin teman ada yang siap-siap mau pensiun, saya mau bikin kaos nih, dia kasih lihat beberapa desain kaos, saya bilang ini mah sama aja dengan kaos-kaos yang lain, kita harus bikin yang beda. Apa itu hadiah dari istri? Lalu semua orang nggak percaya ini akan booming, ya tak bilang ya dicoba aja. Coba, lalu kita bikin landing page-nya, alhamdulillah di minggu pertama itu udah banyak testimoni ya. Kalau teman-teman searching testimoni hadiah dari istri itu rata-rata menyedihkan. Ada yang hampir cerai nggak jadi cerai, ada yang nangis-nangis nelpon kita bahwa dengan kaos saja bisa seperti ini gitu kan. Ada yang macam-macam, searching aja di Google Image itu banyak testimoninya. Masya Allah. Di hadiah dari istri ini itu ada satu pengalaman yang memang benar-benar itu kalau menurut saya kita nggak usah galau ketika ada kompetitor yang murah-murahin harga. Waktu pertama kali hadiah dari istri saya launchingkan itu saya jual 100.000. Seminggu kemudian di marketplace itu banyak yang jual 65.000, 50.000, yang namanya kaos kan bisa ngikutin. Lalu saya malah bukan nurunin, saya naikin harganya jadi 150.000, saya tambahin kotak dan penjualan malah lebih banyak. Ya, itu seperti itu sih. Masya Allah, luar biasa banget Pak Putra ya untuk HDI ini ya. Walaupun memang ada kompetitor yang istilahnya pihak KW-nya begitu ya dengan harga yang lebih murah, dan memang ini mungkin kita akan bisa banyak belajar dari salah satunya proyek HD ini ya Pak, karena berarti memang ada proses marketing yang luar biasa di sini sehingga dari produk yang hanya kaos, karena mungkin rekan-rekan tahu sendiri ya, konveksi kaos itu sangat banyak sekali dengan banyak desain ya Pak Putra ya, dengan apa ya, beragam jenis desainnya mungkin lebih menarik mungkin atau lebih wow dari jenis bahan dan lebih murah, tapi HDI ini atau hadiah dari istri ini bisa bertahan dan bahkan menjadi viral waktu masa itu ya Pak ya. Jadi di sini pasti ada barangkali marketing yang dimana pengolahan marketing di sini dibuat digital begitu ya Pak, mengemas kontennya seperti apa sehingga
masyarakat itu sangat tertarik dan bahkan ini closing-nya bisa sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, Ya. barangkali mungkin boleh dong Pak Putra, kita awalannya, kita pendahuluannya yaitu sebetulnya digital marketing itu apa sih Pak? Dan memang seberapa besar manfaatnya nih untuk bisnis rekan-rekan sekalian nih? Ya, digital marketing kalau menurut saya sih itu hanya beda media aja ya, hanya beda media dengan kita jualan offline. Ya. Ya, yang biasa kalau kita jualan offline itu kita di pasar. Ya, kalau di digitalnya kita bisa di marketplace, kita bisa di Google, bisa di hanya sebuah informasi saja ya. Saya sampai saat ini saya jualan ya, jualan dari offline sampai ke online itu antara digital marketing ya sama offline-nya itu ya nggak jauh beda gitu loh. Karena proses offline itu setelah didigitalin itu terjadi proses offline. Proses offline itu sebenarnya yang menjadi bisnis kita. Ya kan, kita follow up, kita urus, kita ketemu sama customer-nya gitu kan, kita undang mereka datang, itu proses offline malah yang lebih kuat gitu. Digital marketing hanya pengantar saja. Seperti itu. Jadi percepatan. Yang biasanya kalau offline itu kita harus buka pagi, tutup sore. Kalau digital marketing 24 jam, kapanpun kita bisa ditemukan. Itu doang sih ya. Terus lebih dimudahkan, modalnya juga nggak besar, hanya dengan modal handphone aja kita udah bisa melakukan. Tidak berhasil dan tidak berhasilnya itu sebenarnya tergantung di kita komitmen apa enggak aja sih. Itu. Ya, siap, Masya Allah. Jadi memang kalau bisa dibilang antara yang marketing online dengan digital dan juga dengan yang offline itu sebenarnya saling melengkapi ya Pak Putra ya? Betul. Dan memang untuk memperkenalkan terlebih dahulu dengan audiens yang lebih luas, itu memang kalau dengan digital marketing sepertinya lebih efektif ya Pak, karena bisa menjangkau orang yang beda kota, beda negara bahkan ya Pak ya? Betul. Baik. Nah, mungkin Pak Putra ini sebenarnya kalau boleh tahu nih, tadi sudah disebutkan ya bahwasanya memang marketing itu tidak bisa dipisahkan, maksudnya tidak bisa dilakukan salah satu ya, offline sendiri atau online sendiri, karena memang satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, tapi kalau boleh tahu Pak Putra ini sebetulnya kelebihan dan kekurangan di masing-masing marketing offline dan juga yang digital marketing ini sebenarnya seperti apa ya Pak ya? Oke. Kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan digital marketing itu ya lebih kita bebas ya nyari tanpa harus pindah tempat, ya hanya dengan mindahin mouse itu kita bisa ketemu barang yang kita cari gitu. Itu kelebihannya ya. Kelemahannya ya itu ya, saya sendiri yang orang digital marketing itu paling males belanja online. Saya kalau belanja ya harus megang dulu gitu loh. Ya. Ya sebenarnya cuman itu aja, cuman kalau digital marketing di saat ini itu adalah percepatan. Ya. Orang yang nggak punya modal pun, orang yang modalnya hanya ilmu digital aja itu naik kelasnya cepat banget. Ya kalau dulu kan harus modal sekian dia bisa sekian. Kalau sekarang nggak, di digital ini apapun bisa. Tapi ada satu yang takut nanti kelewatan tidak ditanyakan ya, saya mau jelasin. Boleh Pak. Ya, kesalahan para pemain digital marketing itu adalah mereka tidak mengenal produknya, ya. Mereka nggak mengenal produknya. Contoh sekarang ini kalau kita bilang media itu kan ada namanya Google, ada namanya sosmed itu juga terbagi-bagi ya. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok ya, YouTube dan lain-lain gitu. Nah, kita tidak mengenal sedalam apa produk kita ya. Saya sering sekali banyak yang konsultasi sama saya, dia jualan genset ya, tapi sibuk belajar TikTok sama IG. Ini kan nggak nyambung ya, ini nggak nyambung ya kan. Dia bisnisnya itu umroh misalkan, ya dia sibuk main Facebook sama IG sama TikTok. Padahal kalau umroh itu kan sebuah produk yang dicari. Ya, bisa nggak dia menjadi sebuah produk yang ditawarkan? Bisa, tapi kita harus jago konten. Ya, makanya teman-teman harus bisa membedakan
harus bisa membedakan ketika produk kita itu sudah dikenal, ketika produk kita itu sudah dikenal, itu mainnya di mana? Mainnya itu adalah di Google. Ketika produk kita baru dan itu tidak dikenal, itu kita mainnya di sosmed. Nah, ada juga produk yang bisa dimainkan sebagai produk yang dicari dan produk yang ditawarkan. Apa itu? Seperti skincare. Skincare bisa main di semua lini. Herbal itu bisa main di semua lini. Tapi kalau kita jual fashion itu murni di di sosmed. Bisa nggak sih di Google? Bisa, cuman kata kuncinya beda. Itu udah main grosiran, udah main konveksinya, udah main apa. Nah, ini harus jelas di awal. Banyak sekali yang salah kamar. Ya, salah kamar, mereka bisnisnya fashion tapi jualan mainnya di Google retail gitu kan, nggak nyambung. Untuk saat ini ya, kalau awal-awal dulu mungkin seperti itu. Siap. Jadi memang yang pertama itu kita harus clear ya, Pak Putra ya, yaitu kita punya produk, ini produknya apa, dan kemudian target market itu juga berpengaruh tidak Pak untuk ini penentuan jenis platformnya? Target market ya. Kalau kita ngomongin target market, kalau kita main organik di sosmed itu kan sebenarnya kita bisa milih-milih ya. Misalkan Facebook pribadi nih, ya kan, antara Facebook pribadi sama Facebook jualan kita harusnya kita bedain ya. Kita mau nge-branding ya, kita mau nge-branding, misal kita main di Facebook, kita jualannya misalkan apa namanya skincare, ya teman kita ya cewek-cewek semua lah, kita setiap hari ngomongin tentang kulit dan lain-lain, nggak ada ngerumpi-ngerumpi di situ gitu kan. Ini harus dibedain, kita mau personal branding seperti apa. Kalau kita mau main IG ya tetap lagi-lagi kalau sosmed itu mainnya di konten ya. Kita sosmed itu kita tetap mainnya di konten. Ketika konten kita ngasal dan tidak terarah, ya itu juga followernya nggak ngikutin. Ya, followernya nggak ngikutin gitu loh. Terus juga, nah kalau kita main di Google itu bukan berbicara tentang target market. Kalau kita main di Google itu berbicara tentang buyer personanya ini, kalau mencari sesuatu dia kira-kira ngetik apa. Contoh ya, kita itu banyak terpeleset sekarang itu misalkan produknya misalkan rumput sintetis, lalu kita bikin jual rumput sintetis. Ini keyword yang diperebutkan oleh semua orang, keyword yang diperebutkan oleh semua orang. Atau gini, umroh gitu ya, itu umroh murah, ini keyword yang diperebutkan oleh semua orang. Atau travel umroh Bekasi, itu keyword yang diperebutkan semua orang. Tapi tahu nggak sih teman-teman ya, yang mencari keyword pendek seperti itu ya, yang terbanyak itu siapa? Misalkan volumenya umroh murah, volumenya itu ada 10.000. Kompetitor itu terbanyak mencari kayak minum obat. Pagi dia cek website saya sudah halaman berapa. Pemain SEO juga mereka cari juga gitu setiap hari, bahkan mereka searching dengan kata kunci itu. Yang niat mau jamaah, yang niat mau umroh itu paling di bawah 50%, bahkan di bawah 10% kalau keywordnya seperti itu. Kalau keywordnya spesifik itu kebanyakan mereka yang presentasinya lebih besar, mereka yang mau ini. Nah, sementara para pemain Google mereka berlomba-lomba ke keyword-keyword yang mereka sulit ya. Kita sulit untuk jangkau seperti itu. Nah, di sosmed gimana? Sebenarnya di sosmed itu kita memainkan emosi aja. Kayak hadiah dari istri ya. Saya boleh share screen nggak? Boleh, monggo ya, Pak Putra. Saya boleh share screen. Ini bentar ya. Saya ada salah satu. Ini menarik nih, langsung kita lihat ya Pak ya dari share screen. Mungkin saya hanya mau ngasih lihat salah satu landing page aja ya. Siapa? Ya, ini saya kasih salah satu landing page ya. Ini benar-benar membuat menyadarkan seseorang ya, ketika istri Anda bersandar di bahu pria lain. Ya, pernah terjadi nggak sih seperti ini? Banyak ya Pak. Banyak, mereka naik kereta ya kan, mereka naik, ini sering terjadi seperti ini gitu kan. Lalu kita lihat prosesnya, apakah tega Anda melihat istri Anda seperti ini? Ya, dia kecapean kerja apa dan lain-lain, diangkut walaupun nggak bersandar di pria lain, tapi ya seperti ini, nggak tega gitu ya. Nah, lalu berikan kenyamanan, walaupun suaminya jauh tapi suaminya masih tetap bisa memberikan kenyamanan ya. Seperti apa? Kasih mereka bantal leher
Ya, si istri ini Oke. siapin bantal leher gitu. Tapi bantal leher ini kan polos. Nah, bantal leher yang seperti ini, bantal leher hadiah dari suami, bantal leher hadiah dari istri. Bayangin kalau dia udah pakai bantal leher itu, ada cowok kiri kanan yang mengganggu, itu kan mikir, Iya, Pak. ya Betul. kan? Terus juga, nah seperti ini, ya. Ini yang seperti ini ketika kita tidak sampaikan, nggak kita sampaikan prosesnya kepada calon customer kita, mereka nggak beli. Tapi ketika kita sampaikan prosesnya, ya kita sampaikan prosesnya, oh iya ya istri saya naik kereta terus, dia beli gitu loh. Sebenarnya hanya bermain. Nah, ketika kita sudah berbicara memainkan emosi calon customer kita itu, harga udah nggak begitu pengaruh. Iya, betul, Ya, betul. karena dia butuh. Saya waktu jual hadiah dari istri kaos itu pertama kali itu waktu ya 6 bulan pertama itu 95% nggak ada yang nanya bahan. Masya Allah. Yang dia tanya apa? Pak, jangan lupa ya surat cintanya. Masya Allah. Kan dia beli kaos, terus kita kasih tuh surat cinta. Nah, sekarang ini kaos hadiah dari istri kita ada sertifikat pengakuan bahwa dia suami terbaik dari istrinya. Waduh, dilengkapi ya Pak dengan Iya, sertifikat itu ya Pak? dilengkapi. Jadi ya kita harus punya apa namanya konten-konten yang seperti itu. Ini dilakukan organik pun akan bisa closingnya seperti ini, seperti apa? Seperti kita pakai ads kalau konten kita itu benar-benar menyentuh seperti itu ya. Ya. Monggo silakan. Siap, Masya Allah. Jadi ini saya pernah dengar nih Pak dari Kang Sahuri Nur Rohmat ini rekannya Pak Putra ya tentunya ya. Jadi beliau pernah bilang bahwasanya content is the king gitu ya. Apalagi di zaman digital ini di mana kita memperebutkan atensi dari audiens yang barangkali setiap hari itu punya banyak informasi begitu ya Pak Putra ya, dari entah dari berita, dari sosmed dan lain-lain, dan memang kita harus punya konten yang cukup mencolok dan memainkan emosi sehingga memang konten itu sehingga mendapatkan atensi dari audiens ini. Nah, contohnya tadi yang HDI ini yaitu hadiah dari istri atau HDS ya, hadiah dari suami, yang dimana memang dari kontennya itu kita jadi punya kesadaran ya Pak Putra, oh kita butuh nih hadiah yang seperti ini untuk memberikan kenyamanan bagi suami istri kita atau hadiah bagi suami istri kita. Ya Allah, Masya Allah sekali ya Pak. Ini contoh yang real rekan-rekan sekalian, dan nanti insya Allah semoga bisa perlahan lah diterapkannya di masing-masing usahanya masing-masing. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak Putra, sebetulnya jenis digital marketing itu ada apa aja sih Pak? Dan apakah kita perlu untuk memainkan semua jenis digital marketing ini atau seperti apa ya Pak? Oke. Yang pertama kita harus pahami produk kita itu cocok di mana. Ya, misalkan umroh itu clear cocoknya adalah di Google. Ya, setelah Google-nya kita beresin, ya kita bangun fondasi yang sekuat-kuatnya. Nanti saya akan kasih lihat ya umroh itu seperti apa. Lalu bisa nggak sih kita umroh itu mainnya di IG, main di Facebook, selagi yang buka IG masih manusia, ya itu masih bisa digoda. Ya, selagi masih, jadi istilah target market itu terkadang kita suka kesampingkan. Contoh gini, saya pernah melakukan jualan Al-Quran ke orang Nasrani. Bisa nggak sih ke orang Kristen? Bisa. Wow. Kontennya, kamu punya teman Muslim. Biar teman Muslimmu baik sama kamu, biar kerukunan terjadi, biar kalian bisa ini persahabatan kalian ini, kamu kasih hadiah deh Al-Quran. Dibeli sama mereka. Wow, Masya Allah. Gitu. Jadi kita mau ngomongin target market seperti apa gitu loh. Selagi masih muda, selagi masih manusia, yang buka Facebook itu kita masih, yang buka sosmed itu kita masih bisa mainkan kata-kata seperti itu, sehingga tidak membuat kita terlalu kaku memikirkan teknis. Bahkan saya belakangan ini mengatakan kepada teman-teman, udah kalian jangan pikirin algoritma media tersebut. Yang harus kalian pikirin adalah algoritma manusia. Kenapa? Karena yang bikin Facebook, yang bikin Google itu ketika mereka memprogram, kebetulan kan saya mantan programmer nih, ya kan? Yang dipikirkan ketika mereka bikin program itu algoritma manusianya ini bergerak kemana gitu loh. Contoh, dulu ketika kita searching pakai laptop, itu orang searchingnya suka gonta-ganti keyword. Ya. Tapi setelah ada mobile, udah ada handphone, mereka daripada gonta-ganti keyword, mereka lebih suka
scroll more gitu kan. Bahkan sampai halaman 8 pun itu masih mendapatkan traffic. Ya. Seperti itu. Baik, Gitu. Pak. Ya. Jadi memang kalau untuk digital marketing itu memang ada beberapa, Pak. Tapi memang kalau saya ambil dari percakapan ini, kita mungkin jangan, apalagi yang pemula ya Pak, jangan terlalu pusing lah pikir ini, pikir itu. Tapi kita gimana cara memainkan logaritma perasaan manusia tadi itu ya Pak ya. Betul. Mungkin yang saat ini kita bisa usahakan barangkali itu, dan nanti mungkin barangkali kalau rekan-rekan sudah mulai mengerti jalannya seperti apa atau apa, pasti akan menemukan platform terbaik untuk ini ya Pak, mempromosikan produknya itu ya Pak Putra ya. Betul. Masya Allah, siap. Nah ini memang ini ya insightful sekali. Nah nanti juga barangkali kalau misalnya Pak Putra ada contoh boleh disampaikan kepada kami. Nah tapi kalau boleh tahu nih Pak, ini kan barangkali memang di sini sudah, maksudnya peserta di sini sudah ada yang mulai usaha, bahkan mungkin baru merintis atau bahkan mungkin usahanya sudah cukup stabil nih ya dari income dan juga pengeluarannya sudah baik seperti itu, atau bahkan teman-teman baru mulai berpikir karena mulai mau pensiun ya. Kalau mau pensiun pasti pengen ini dana pensiunnya mau diapain, apakah mau buka usaha dan lain-lain. Tapi ini kalau boleh tahu Pak, ini ketika teman-teman sudah tahu nih produk yang akan dipasarkan apa, sudah paham betul karakteristik produk dan juga nantinya ingin dipasarkan kemana. Nah ini tips untuk memulai yang pertama kali merambah ke dunia digital itu seperti apa Pak untuk pemula, dan memang ada hal yang harus dipelajari khusus begitu Pak untuk memulai ini? Sebenarnya gini ya, kalau dipelajari khusus kita tinggal mau jualan di mana gitu kan. Yang pertama kalau kita baru pemula itu kita mau jualan nih ya, kita mau jualan ya, kita harus lihat produk ya, lihat produk mana yang kira-kira cocok bisa kita jual ya, atau kita lihat dulu pertemanan kita itu ya. Ini kalau kita pertemanan kita tuh kebanyakan yang seperti apa sih? Kalau seperti saya nih, saya nargetin pertemanannya mereka yang pebisnis semua ya, mereka yang pebisnis semua. Terus mereka kalau pebisnis kan rata-rata udah mulai masuk ke digital. Nah setelah itu saya ngomongin digital terus di situ, ya kan, sehingga di situ Facebook saya itu sudah dikenal ya, saya personal brandingnya Putra Digital ya, seperti itu. Nah untuk memulainya seperti apa ya, kalau kita nol sama sekali, apa yang harus kita lakukan ya? Kebetulan tadi ada ibu-ibu, tadi saya habis ngisi juga ya, tadi malam juga saya juga habis ini, hampir kelupaan ada acara ini untuk ditelepon tadi. Alhamdulillah. Ya, itu teman dari Jogja gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah kita berbisnis ini untuk 1 hari atau 2 hari atau untuk puluhan tahun ke depan. Ya, kita harus pahami itu ya, Kalau kita nggak tahu, saya ikut-ikutan aja lah, saya mau nyari duitnya, saya mau ini, itu beda lagi. Sebenarnya ini akan panjang waktunya kalau dibahas satu-satu ya. Panjang banget, saya bingung nih mau membahas yang mana ya. Tapi intinya seperti ini, sesuai dengan judul kita, dibantuin temen gitu, apa namanya tadi judulnya apa? Ngomset dibantuin temen. Ya. Jadi tahun 2015 ya, ada beberapa orang teman-teman saya kumpulkan jadi satu. Kalian daripada optimasi sendiri-sendiri, mendingan kalian saling membantu optimasi. Waktu itu kan kita ngomongin Google ya, belum ada sosmed, belum marak, dan marketplace juga belum marak gitu ya. Caranya gimana? Luangkan waktu selama 1 jam setiap hari, ngumpul baik lewat WA sudah ada waktu itu ya. Lalu kalian saling mengoptimasi. Cuman sebulan mereka saling mengoptimasi, bubar. Bubar bukan karena gagal, karena berhasil.
Oh, Masya Allah. Ya, karena dalam 1 bulan itu mereka saling mengoptimasi setiap hari websitenya ada 10 waktu itu ya. Karena ada 11 orang dan websitenya juga 11. Saya kasih tahu cara sederhana untuk mengoptimasi. Jadi 1 orang itu mengoptimasi 11 website. Ya. Satu orang mengoptimasi 11 website. Dan itu setiap hari mereka lakukan. Setelah sebulan lewat itu mereka udah kerangkring ini ya, sudah istilahnya banjir order. Akhirnya mereka sendiri-sendiri. Nah, dari 11 orang itu yang tidak berhasil melanjutkan kesuksesannya itu ada 3 orang. Kenapa nggak melanjutin kesuksesannya? Karena dia setelah kerangkring dia sibuk sama orderan, nggak sibuk mempertahankan biar kerangkringnya terus menerus. Yang sisanya ini ngikutin apa kata saya, kamu setelah ini kerangkring ya, udah kamu banyak lead di sini, kamu duplikat, bikin 1, bikin 2, bikin 3, bikin 4, bikin banyak gitu loh. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dari 0 sudah miliarder mereka. yang sekian itu. Ya kan, jadi itu optimasi bersama, kita saling bantu. Nah, tapi terakhir ini itu saya nyoba juga salah satu program ROWI yang barusan saya bentuk. Itu 100 website dioptimasi oleh 100 orang. 100 website dioptimasi oleh 100 orang. Di dalam satu website itu ada 100 produk para member. Ya, ada 100 produk para member. Jadi kenapa sih kita bikin 100 ya kan? Karena biar bisa mendominasi ya. Hari ini kalau kita tidak mendominasi, kalau kita main satu saja, itu udah pasti kita kelelahan. Karena kompetitor kita setiap hari bertambah. Ya, betul. Kompetitor kita setiap hari bertambah, kompetitor kita semakin kuat, kompetitor kita sudah duluan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan kompetitor untuk diri kita sendiri. Menciptakan kompetitor untuk diri kita sendiri. Kalau di offline-nya seperti ini, habis punya 1 toko, kayak di Tanah Abang ya, punya 1 toko, dia bikin 1 toko lagi. Setelah itu 1 toko lagi, 1 toko. Akhirnya 1 pasar itu dia punya 10 toko. Ya, lalu setelah itu dia sebar pedagang kaki 5. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau kita nggak bisa melakukan sendiri, gimana? Kita lakukan berjamaah. Ya, boleh saya buka slide berjamaah seperti apa? Oke ya. Monggo. Ini saya buka slide. Saya mau ngasih gambaran kondisi. Nah, sukses marketplace, ya teman-teman. Sukses marketplace. Ini saya rasa teman-teman di sini tahu Tokopedia, Shopee, Lazada, apa dan lain-lain. Apa sih yang pertama kali dilakukan oleh marketplace itu? Yang pertama kali mereka lakukan adalah iklan sendiri, optimasi sendiri. Ya, iklan sendiri, optimasi sendiri. Itu di awal. Mereka kita sebut bakar uang. Betul. Ya. Tapi setelah mereka optimasi sendiri, mereka yang kedua, tahap keduanya, mereka dibantuin optimasi oleh para siapa? Oleh para member. Karena kan ketika mereka ngiklan, itu para member kan masuk tuh banyak tuh. Nah, member yang baru biasanya member yang baru posting kemarin ya, hari ini sudah dapat closing. Dapat closing itu bukan karena kehebatan websitenya mereka, tapi karena mereka iklanin. Biar ada teriakan-teriakan. Biar ada teriakan-teriakan, sehingga yang kedua iklan sendiri dioptimasiin para member. Yang ketiga, jadi iklan bersama dioptimasiin para member. Dia udah nggak optimasi lagi, para member yang optimasi, karena membernya udah jutaan. Posting produk, mengunjungi websitenya, mengunjungi aplikasinya, itu udah optimasi namanya. Udah sangat luar biasa. Iklannya bersama. Nah, mereka yang sudah merasa puas, yang sudah punya duit, main di marketplace tersebut, akhirnya ikut masang iklan di marketplace. Jadi iklannya jadi iklan bersama gitu ya. Lalu diiklankan oleh para member. Akhirnya ketika iklan bersama, selanjutnya karena para member udah banyak yang pasang iklan, akhirnya duit mereka nggak keluar lagi untuk pasang iklan. Jadi bohong kalau mereka itu bilang rugi sekarang ya. Karena yang iklanin itu para member. Ya, karena duit para member masuk di situ, misalnya duit para member itu masuk 1 miliar ya, 1 miliar itu 500 jutanya misalkan mereka iklanin untuk masih tetap eksis. Iklannya di mana? Iklan di Google, iklan di Facebook, iklan di apps yang lain gitu kan. Karena itu yang sangat mendatangkan traffic ke marketplace tersebut. Ya.
dioptimasi. Jadi yang poin keempat ini dia udah lepas tangan. Istilahnya dia cuma ngontrol-ngontrol aja. Oke ya. Yang kelima ya, diiklani para member, dioptimasi para member dan dimodali para member. Dimodali para member. Modalnya gimana? Tahu Shopee Mall? Ya. Shopee Mall itu yang ngisi gudang Shopee-nya siapa? Membernya sih, Pak. Para member. Yang ngasih budget iklannya siapa? Para member. Iya, membernya ya, Pak ya. Iya, member. Iya kan? Diiklanin para member, dioptimasi para member, dimodalin para member. Ya. Akhirnya profit para member ini semakin lama semakin kecil. Ya. Yang keenam, mempersulit para member yang nggak bantuin ngiklan. Ayo, siapa yang dulu enak main marketplace-nya sekarang udah agak-agak sulit? Ada mungkin Pak korbannya. Banyak banget karena saya dikelilingi oleh orang marketplace ya. Oke ya. Jadi ya udah dipersulit, tapi tetap dia nggak akan kosong kan, tetap ada yang panen juga ada gitu kan. Lalu yang ketujuh, ambil sebagian pasar dari para member. Betul. Ambil sebagian pasar seperti apa? Misalkan pengiriman paket hari ini 2 juta paket, 500.000 paket, kemungkinan itu punya mereka. Yang atas nama toko si Udin, toko si Joko, toko si Bejo, toko dia apa? Ya kan, atau industri mereka atau impor dari mana itu punya mereka semua. Nggak mungkin ngerugi. Ya, tapi kalau ini dikasih tahu ya pajaknya gede ya. Iya. Ini seperti ini skenario. Dan kemungkinan yang beli pun akan dikenakan biaya tiap transaksi. Beli dapat kena biaya admin nggak? Dapat kalau nggak pakai digital. Iya. Uang Pokoknya mereka inilah sih. ya. Nah, ini strategi bisnis, ini keren. Pak bilang ini strategi bisnis, ini keren, dan nggak ada salahnya dari marketplace tersebut. Mereka berstrategi. Ya. Karena mereka bukan lembaga negara gitu loh. Ya, karena mereka bukan lembaga negara gitu loh. Ya. Ya, lalu bisa nggak kita lakukan ini? Bisa kita lakukan. Bikin website itu jangan sendiri-sendiri. Susah menangnya. Beli satu website diposting oleh 10 orang, itu yang namanya dibantuin teman. Ya, di situ ada produk kita, ada produk teman, ada produk ini, ada produk apa semua dan lain-lain. Itu dibantuin teman. Optimasinya pun bareng-bareng lebih cepat. Ya, marketplace ini kalau nggak dioptimasi bareng-bareng nggak jadi. Siapa yang bikin sukses marketplace? Itu kita berjamaah. Siapa yang bikin sukses Google? Ya kita berjamaah. Siapa yang bikin Facebook kaya? Kita. Siapa yang menginspirasi Facebook, Google, dan lain-lain menjadi kaya? Itu orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Blogspot dibuat untuk penulis, sama orang di Indonesia dibikin buat dagang. Facebook dibikin untuk jejaringan, sama orang Indonesia dibikin buat dagang. Akhirnya mereka sekalian aja kita bikin buat dagangnya. Oke, ini sebenarnya slide punya yang lain, punya orang lain, tapi ini saya coba ya, slide saya untuk orang lain. Nah, skemanya seperti ini, ya teman-teman agar tahu semua ya. Marketplace itu dia pertama secara nasional, nanti dia akan mempunyai gudang di seluruh Indonesia. Shopee punya gudang di seluruh Indonesia, bayangin ya. Kuasai pasar nasional, buat gudang di seluruh Indonesia, konsinasi dengan siapa yang sanggup mengisi gudang mereka di setiap kota. Kuasai pasar setiap kota. Bayangkan yang bisa mengisi gudang mereka di setiap kota siapa? UMKM kah? Ya, belum tentu, Pak. Kapitalis yang akan mengisi gudang mereka di setiap kota. Maka UMKM, ya jika ini terjadi ada gudang di setiap kota, UMKM itu nyungsep akan semakin kesulitan. Betul. Apa yang harus kita lakukan kan itu ya? Monggo nanti saya lanjutkan. Silakan. Masya Allah. Ya. Ini insight yang sangat bagus ya Pak. Jadi memang kita terbuka nih Pak. Jadi sistem marketplace itu seperti itu. Walaupun memang kita diuntungkan, tapi sesungguhnya yang paling diuntungkan adalah marketplace itu sendiri ya Pak ya. Dan dengan adanya jejaringan yang saat ini sudah sangat luas dan bahkan kalau sampai menyusur sampai ke desa dan kota punya gudang sehingga ongkir semakin murah gitu ya Pak nanti datang ke rumah kita. Jadi ini persaingan akan semakin ketat dan berarti memang kuncinya itu adalah berjamaah itu tadi ya Pak. Jadi memang betul Pak. Jadi memang kalau sendiri-sendiri
sepertinya memang akan butuh effort yang lebih. Nah, ini seperti yang menjadi tema pada malam hari ini, memang kita ngomset dibantuin teman. Jadi kita berjamaah atau bahkan berombongan seperti nama sedekah rombongan, Pak. Jadi ini memang berombongan itu luar biasa impact-nya gitu ya terhadap sesuatu, seperti salah satunya bagaimana kita pengen meningkatkan omset dengan cara kita berjamaah berombongan bersama teman-teman kita membangun satu lini yang kuat gitu ya untuk bisa bersaing dengan kapital itu ya, Masya Allah. Nah, ini Pak, ada satu lagi ya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu skema ini? Ya tetap gitu loh, main di marketplace ya tetap mainkan, tapi ada sesuatu yang kita bangun. Ya, kita tetap main di marketplace tersebut, jangan ditinggalin lah, wong masih dapat untung di situ ya, tetap main di situ, tapi ada sesuatu yang kita bangun untuk jangka panjang, seperti itu. Ya, siap. Jadi memang di sini juga sebetulnya tidak lain dan tidak bukan juga bermain data juga ya Pak, karena kan sebetulnya nanti kalau dari marketplace yang memang sudah punya banyak punya banyak pengguna, kita pun juga akan banyak diuntungkan juga ya Pak ya, walaupun memang ada beberapa sisi yang bisa juga dirugikan. Salah satunya mereka juga punya data-data produk terlaris ya yang diminati oleh masyarakat Indonesia itu apa, modelnya seperti apa, mereknya apa. Itu ya mungkin memang sisi-sisi yang mungkin kita juga harus perjuangkan seperti itu ya Pak. Walaupun begitu ya kita juga harus tetap tidak apa-apa gitu ya Pak, masang di marketplace sebagai salah satu platform ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, ya. Siap Pak. Nah ini tapi Pak kalau boleh tahu ya Pak, ini kan tadi kita ngomongin tentang website ya Pak. Nah ini bagaimana dengan rekan-rekan yang barangkali ini sepertinya kalau website itu sepertinya kok berat gitu ya, karena membuat domain itu mungkin ada perlu pengeluaran biaya tertentu. Nah ini bagi teman-teman yang masih mungkin merintis dan minim modal seperti itu Pak, apakah bisa nih Pak kita memulai dari media sosial aja gitu Pak, jadi belum merambah ke website seperti itu, kira-kira seperti apa Pak? Ya gini, website itu untuk jangka panjang. Website itu adalah bisnis jangka panjang. Website itu adalah fondasi. Di Indonesia itu lumayan agak salah kaprah ya. Kalau pembisnis itu biasanya ketika mereka buka bisnis yang harus mereka bikin ya, kalau di luar sana yang pertama itu adalah nama bisnisnya, yang kedua nama website mereka. Website itu identitas untuk selamanya. Medsos ya, itu ada namanya ketika kita nggak aktif itu turun lah ya, turun powernya apa dan lain-lain, itu harus setiap hari gitu. Sebenarnya ini kita tidak boleh memilih. Ya kita tidak boleh memilih ya, harus ada yang kita bangun, lalu sosmednya juga kita bangun gitu loh. Kalau kita berbicara website itu mahal, ya kalau mahal sendiri ya rame-rame gitu loh. Ya misalkan beli satu website harganya 1 juta, patungan 20 orang, lah itu kan enggak seni. Emang marketplace itu seni, campur-campur barangnya ya. Orang searching di Google itu ya seketemunya gitu loh. Marketplace itu nggak seni campur-campur. Kalau marketplace nggak campur-campur itu malah nggak bagus. Hasilnya malah nggak bagus. Jadi ya dibangun, website tetap dibangun karena ini untuk jangka panjang. Ya, saya kasih lihat sesuatu boleh? Boleh, monggo Pak. Tadi saya lihat sekilas ada yang nanya-nanya tentang umroh ya. Oke, boleh ini Pak. Ini saya mau kasih lihat ya. Mau kasih lihat salah satu website, misalkan paket umroh Januari 2023 ya. Kita lihat ada ini yang banyak iklan ya. Kita lihat saya punya satu ini juga, tapi ada yang menarik sekali, sebentar halaman. Nah ini Umroh Hemat. Nama website ini Umroh Hemat ya. Ada beberapa sih yang sama ini juga, terus halaman 1 tadi ini, tapi saya mau bahas yang Umroh Hemat ini karena lucu ya. Masih ingat saya tahun 2016 dulu, umroh itu model kata kuncinya itu kadang setiap tahun, kadang setiap bulan ya, kadang setiap ini ya. Maka dia bikin kata kunci itu ya,
sebelum tahun 2032 aja dia sudah bikin ini nih, paket umroh 2032. Lihat nih. Masya Allah. Ya, jadi ini yang untuk 2023 dia udah optimasi dari tahun 2016. Ya. Kalau kita searching misalkan ya, paket umroh 2026 ya. Paket umroh 2026. Ya. Ini dia udah nomor 1 halaman 1. Oh, Masya Allah. Artinya dia udah kuat duluan gitu loh. Ya. Jadi website itu untuk jangka panjang. Ini emak-emak yang awalnya gaptek, sekarang ya 100 jamaah lah 1 bulan. Ya, 100 jamaah 1 bulan. Dia mainin bener-bener ini. Ya kan, keyword yang untuk tahun-tahun ke depan, keyword jangka panjang, keyword abadi mereka mainin. Seperti itu ya. Banyak sih, tadi juga ada yang tanya properti, tapi monggo silakan Mbak Fitri. Ya, baik. Ini Masya Allah banget ya Pak. Jadi memang website itu selain karena jangka panjang memang bentuk dari profesionalisme ya Pak. Jadi maksudnya jadi orang tuh lebih trust gitu ya Pak ketika oh ini ada websitenya. Jadi ada landing page yang bisa dilihat lebih jauh ya. Entah itu dari segi katalog produknya atau mungkin alamatnya dan sebagainya yang mungkin bisa sangat banyak ditampilkan di website daripada di medsos yang mungkin konten yang satu dengan yang lainnya bisa ini tumpang tindih, jadi konten yang lama tidak bisa dijangkau atau gimana. Dan sedangkan di website ini banyak sekali kelebihan dan salah satunya adalah ini bentuk dari profesional suatu usaha dan juga bisa digunakan untuk keperluan jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya kita bisa optimasi hasilnya seperti umroh hemat tadi ya Pak, yang dimana memang mungkin umroh kita pengennya nabung dulu, pengen 2026 harganya berapa, muncul deh umroh hemat tadi salah satunya ya. Masya Allah sekali. Siap Pak, jadi seperti itu rekan-rekan, jadi website ini perlu sekali untuk dipertimbangkan. Dan barangkali Pak ini yang terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab kepada teman-teman, kalau boleh tahu do and don'ts-nya Pak, jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan sampai dilakukan ketika kita ingin mengimplementasikan digital marketing agar tidak rugi, lebih tepatnya Pak. Agar tidak rugi. Ya. Yang pertama, kalau kita sebut pembisnis, pengusaha, kita harus sadar, kita harus tahu dulu jati diri. Ketika kita ngambil posisi kita sebagai pengusaha, pengusaha itu adalah tempatnya masalah. Ya, jadi ketika kita mau berbisnis, ketemu masalah jangan baper. Ya. Ya kan? Nah, agar tidak rugi, yang pertama itu jangan salah kamar dulu. Ya kan? Jangan salah kamar ya. Misalkan nih kita baru memulai usaha, ya usaha kita apa? Ya kan, usaha kita kasih contoh deh. Kira-kira produknya apa biar saya bisa menjelaskan, soalnya kan sangat luas sekali ini. Ya. Ya, mungkin apa ya Pak? Ini sebenarnya tadi ada pertanyaan cukup menarik sih. Mungkin misalnya produknya ini spesifik ya Pak. Tadi kebetulan ada yang tanya juga. Kalau produknya itu bukan barang Pak, tapi jasa atau keahlian. Jadi misalnya kayak kaligrafi seperti itu, ini pertanyaan dari Pak Baharfian nih. Gimana nih cara memasarkan efektif, khususnya ini misalnya digital marketing ya Pak ya? Kalau mau main di Google, kaligrafi itu ya optimasilah keyword ya, optimasilah keyword kaligrafi sebanyak-banyaknya. Itu kalau mau main di Google. Ya, kebetulan ada itu temen ya jual kaligrafi di Boyolali ya. Boyolali itu banyak ya yang dari tembaga-tembaga atau apa gitu ya. Itu dia sangat luar biasa sekali. Dia optimasi sebanyak-banyaknya, nggak usah mikir ya, nggak usah mikir karena maksud saya nggak usah mikir teknik yang terlalu mendalam. Nggak usah mikir teknik yang terlalu mendalam, yang penting nggak salah keyword. Ya, yang penting nggak salah keyword. Misalkan contoh jual kaligrafi itu 2 tahun kemudian pun belum tentu bisa pecuan. Ya, ini kalau dia ngejar itu bertahun-tahun. Tapi kalau dia main, misalkan jual ya jasa pembuatan kaligrafi custom di mana gitu loh. Itu bisa jadi dia 2 bulan kemudian dia bisa dapat lead. Nah kalau keyword yang seperti ini ada 10.000 keyword, dia bisa banjir order. Ya, nah padahal
memainkan keyword yang tadi jual kaligrafi, jasa kaligrafi yang lumayan panjang ini itu sulitan yang keyword pendek, ya. Keyword pendek, tapi yang bisa menghasilkan cepat ya keyword panjang. Apalagi untuk produk-produk spesifik kayak alat lab, ya kan, dan lain-lain itu kan mereka nyebutin kode-kodenya. Produk-produk elektronik yang inverter apa dan lain-lainnya seperti itu. Nah itu main di Google. Kalau main di sosmed, kita mau bercerita tentang apa? Kita mau bercerita tentang apa? Misalkan kita mau bercerita bahwa kaligrafi custom, ya kan, kita mau bercerita tentang misalkan dia mau main sosmed, ya, kaligrafi apa sih, guna kaligrafi ini akan berpengaruh apa ke kalau ditaruh di rumah. Itu dia ceritakan. Ini kalau kaligrafi ini kalau kamu taruh di rumah akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya kan? Kalau kamu taruh di kantor, kaligrafi misalkan tulis Allah Muhammad atau apa gitu kan, itu akan berpengaruh seperti apa? Kita dalami kontennya sehingga kita ketika si calon customer kita membaca, oh iya ya kayaknya gue penting nih di rumah, ya. Kayak tadi sebelum Zoom ini ada yang datang ke saya jual rumput sintetis, ya kan. Saya kasih konten begini, ya kan, terjadi pertengkaran suami istri di rumah, ya, terjadi pertengkaran suami istri di rumah atau suasana rumah yang tidak tenang karena di rumahnya tidak ada rumput. Orang bertanya, lah kok nggak ada rumput bisa terjadi pertengkaran? Lalu ketika dia klik landing page-nya, masuk ke sebuah landing page, di situ ternyata ada rumah yang di dalamnya rumput sintetis, kayaknya tenang, indah, kayak di alam terbuka dan lain-lain. Dihipnotis dengan yang seperti itu gitu loh. Nah ini teman-teman kalau mau main sosmed harus bisa bermain banyak angle. Seperti saya di HDI, saya main di sosmed walaupun organik atau iklan, tetap angle harus dibanyakkan. Yang pertama, angle hadiah dari istri. Udah bosen belasan tahun, puluhan tahun nikah ngasih hadiah jam terus, ini terus dan lain-lain. Kasih sesuatu yang tulisannya hadiah dari istri, pasti kamu belum pernah ngasih gitu. Itu angle pertama. Angle keduanya apa? Kaos anti pelakor. Suami kamu sering ikut reunian nggak? Sering kerja keluar kota nggak? Nah itu bagi orang yang baca, oh iya ya sering kerja keluar kota. Kasih semua kaosnya itu tulisan hadiah dari istri. Itu dipraktekin bener, gitu kan? Lalu setelah itu angle apa lagi? Jadi kita kalau mau main sosmed, list buat 100 angle tentang produk kita. Contoh nih, Anda nggak nikah-nikah, ya kan? Ya, Anda jomblo, ya kan? Mau lepas dari kejombloan Anda, ya kan? Anda bisa memainkan kaligrafi ini. Apa hubungan kaligrafi sama jomblo? Apa tuh, Pak? Harus bisa mengkonekkan gitu ya. Kalau teman-teman tahu mind mapping, ini kaligrafi, ini jomblo. Nah kita lihat masalah jomblo apa? Jomblo itu ada yang masalahnya memang dia nggak mau nikah, nunggu-nunggu, ada yang memang nggak pede karena jelek gitu ya, atau mereka nggak punya dana, nggak punya uang buat nikah. Akhirnya kita ajak untuk jadi reseller kaligrafi. Kamu jualin ini untungnya sekian, kita hitungin gini loh cara jualnya begini-gini, nanti kamu bisa dapat budget nikah. Jadi kembali lagi kita pahami produk kita, ya, kita pahami buyer persona kita, ya kan, kita pahami buyer persona kita itu. Nah kalau kita ngebahas buyer persona panjang lagi. Iya, Masya Allah. Oke ya, seperti itu. Siap, Pak. Jadi tadi beberapa hal yang memang harus kita lakukan ya Pak, kalau memang ingin mendalami digital marketing ya. Salah satunya yang paling utama adalah kita memahami produk apa yang kita jual dan buyer personanya seperti apa. Dan khususnya kalau misalnya mau main di media sosial nih, rekan-rekan memang harus bisa mengambil kreativitas berbagai angle ya Pak. Jadi mungkin yang si A tidak kena nih kalau kontennya dengan angle yang pertama, tapi kalau angle-nya yang kedua barangkali tentang pelakor gitu yang sebelumnya mungkin hadiah nggak terlalu ini nih, nggak terlalu kena, tapi kalau udah ngomongin pelakor, waduh, mungkin langsung yang bersangkutan kena. Jadi memang harus kreatif juga ya Pak ya di digital marketing ini ya Pak. Betul ya, makanya content is the king ya. Ya siap. Jadi itu ya rekan-rekan, kayak content is the king. Jadi pintar-pintar kita membuat narasi sehingga bisa
memainkan atensi dari para audiens kita. Jadi harapannya dari yang pertamanya mungkin cuma scroll-scroll, terus kepo kok ini kontennya bagus dan tertarik, akhirnya tertarik juga untuk membeli produk kita ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya, hal-hal yang memang harus dipersiapkan ya untuk nantinya kita apabila ingin mengimplementasikan digital marketing di produk masing-masing rekan-rekan. Nah ini tak terasa sudah pukul 20.40 ya. Ini kita boleh ya Pak kita buka sesi pertanyaan. Tadi sudah ada satu pertanyaan terpilih ya yang tadi kaligrafi itu Bapak Baharfian Novrianto ya. Kita coba untuk lihat lagi dua pertanyaan lagi yang beruntung. Ini izin saya membacakan ya Pak Putra ya untuk pertanyaan dari Kak Nijananda. Jadi pertanyaannya seperti ini, Pak. Izin bertanya, Coach, biasanya untuk pemula itu karena belum paham bagaimana jualan online, banyak seminar atau pelatihan yang diikuti ya, baik offline maupun online, yang akhirnya terlalu banyak informasi nih, Coach. Jadi terlalu banyak informasi yang masuk dan malah bingung mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, terlebih lagi setelah seminar atau pelatihan pada umumnya tidak ada bimbingan lebih lanjut. Kalaupun ada pakai mentor itu berbayar. Nah, menurut Coach, langkah apa yang harus dilakukan dan efektif untuk seorang pemula? Terima kasih. Seorang pemula. Kalau ditanya pemulanya itu harus benar-benar pemulanya punya duit berapa gitu. Yang pertama pemulanya pemalas atau tidak gitu loh. Ya. Bangun tidurnya jam berapa? Ya kan tidurnya jam berapa? Itu tuh banyak lagi tuh urutan-urutan pertanyaannya. Ya. Sehingga kita bisa memberi jawaban yang tepat. Tapi nggak apa-apa ya. Bagaimana cara memilih workshop? Ya. Kebetulan saya itu tidak pernah belajar SEO di workshop. Saya tidak pernah belajar sama sekali Facebook Ads di workshop. Saya tidak pernah belajar IG Ads, saya tidak pernah belajar semua tentang teknik digital marketing di workshop. Ya. Tidak pernah. Wow. Tapi saya beriklan itu puluhan miliar. Ya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengetahui prinsip-prinsip jualan. Ini PR pertama teman-teman ya. Mau media apapun prinsipnya sama. Contoh, saya belajar Facebook Ads itu dari pedagang obat. Wah. Saya belajar Facebook Ads dari pedagang obat apa? Dulu waktu saya masih kecil-kecil kan banyak pedagang obat yang ya jual obat gitu kan. Nah, di pedagang obat itu dia harus punya sesuatu untuk bikin orang rame. Kalau di Facebook organik, dia harus mengeluarkan konten yang banyak orang komen. Kalau pedagang obat, sebentar lagi ularnya akan saya keluarkan. Ini ular saya bawa dari hutan Kalimantan. Ular ini kepalanya 2, misalkan gitu kan. Akhirnya semua orang yang mendengar pakai mic tersebut ngumpul. Setelah ngumpul, ini dagangan pedagang obat ini dagangannya obat diabetes ini ya. Tapi dia ngomongin ular di awal. Lalu dia membuat konten bagaimana ngomongin ular bisa nyambung dengan obat diabetes. Ketika cerita tentang ular, kadang ada yang ularnya beneran ada yang enggak, ya. Ada yang enggak. Nah, lalu setelah itu dia akan bilang gini, Anda tahu enggak? Ketika Anda bangun tidur, itu Anda suka buang air kecil. Ya, ini maaf ya, kan memang itu yang saya sering lihat waktu saya kecil dulu. Sering buang air kecil. Buang air kecil Anda itu bercabang atau warnanya ini, warnanya itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu tanda-tanda Anda sudah mulai mendapatkan gejala-gejala diabetes. Di antara sekian banyak orang yang baca, yang penasaran gara-gara ular masuk ke situ, diabetes, wah mereka mikir tuh, diajak suruh mikir. Wah iya saya ada ya, cuman mau beli nggak bawa duit, pulang dulu, tinggallah 5 orang ini yang order. Itu funnelnya seperti itu. Jadi kita harus paham, ya. Nah saya belajar sama pedagang obat, bisa nggak sih untuk produk-produk lain? Ya, bisa. Ada satu contoh lagi. Zaman dulu itu ada orang jual kaki 5 yang semua
jual kaki lima itu dikerubutin rame banget. Itu semua teman-temannya. Itu semua teman-temannya. Dia gesek-gesek itu jam gitu, semua teman-temannya. Ini jam 2 juta. Ya udah saya jual 1.500.000 gitu kan. Teman-temannya rebutan beli. Ini bukan sesuatu yang harus dicontoh ya, cuman saya ini cerita, nanti bisa diambil gambaran. Ya teman-temannya itu rebutan beli, akhirnya dikasihlah satu itu kan. Yang di luar orang yang lalu lalang melihat ini kok rame banget, terus terjadi ribut-ribut, masuk. Sekali jualan, 2 kali terjadi transaksi, yang ketiganya teman-temannya mundur semua, yang pembeli customer asli. Ya udah, ini karena barangnya tinggal 4 lagi, saya jual 500.000 aja, tapi kalau mau ambil 250.000 silakan. Rebutan, orang tadi mereka tahunya 2 juta. Ya. Nah, itu strategi sederhana. Di TikTok mainnya seperti itu enggak? Iya main seperti itu. Di IG seperti itu enggak? Ya seperti itu. Kita harus punya konten gitu ya. Ya. Sama juga kemarin ada yang skincare, dia siapin uang 50 juta untuk endorse artis. Ya. Kita bilang ngapain, mendingan endorse gembel. Endorse artis sama endorse gembel lebih powerful mana? Endorse gembel, saya bilang gitu. Bukan gembel lah, apa ya, yang di pinggir ketemu cewek-cewek pinggir jalan yang memang agak kurang bagus lah ya penampilan. Di endorse ya kan. Hai guys, kali ini kita mau coba untuk permak ini si Mbak ya menjadi seorang artis dalam 30 hari. Itu di video konten hari pertama. Mbak, apa kabar gini? Follower ngikutin, hari keduanya seperti apa, didandanin hari ketiga seperti apa, sampai hari ke-30. Itu makin lama makin ramai. Setelah sampai ke hari ke-30, ini kita konten ini kita viralkan. Kita iklankan, kita ini ikutin perjalanan ini, itu akan ramai banget skincare-nya. Kalau endorse artis, orang-orang udah tahu artis itu memang udah cantik juga gitu loh. Kalau dia nggak terus-menerus disuruh memainkan itu, ya turun juga gitu loh. Tapi kalau ini akan menjadi konten yang memang dikenang gitu. Seperti itu kalau mau main IG. Jadi tetap pengenalan, pendalaman produk kita itu harus. Kalau kita nggak kenal, mau ngomong apa? Seperti itu ya. Jadi kalau untuk pemula, saran saya kenali dulu produknya, apa yang mau dijual. Lalu ini cocok di sosmed atau cocok di Google. Kalau kita mau jualannya jasa bekam, itu belajarlah Google ya. Sosmed boleh kalau punya komitmen untuk update konten setiap hari gitu kan. Nah, kalau kita jadi ini ada kriterianya ya, ada kriterianya masing-masing ini dan teman-teman harus paham ini. Ya. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Putra. Seperti itu ya Kak Riani Nijananda untuk jawabannya, dan barangkali ini boleh satu kali lagi Pak Putra ini mungkin barangkali nanti jawabannya bisa sedikit disingkat, dipangkas begitu Pak. Ini pertanyaannya dari Bunda Rina dari Tuban. Nah, ini salah satu audiens kita ya. Jadi Bunda Rina ini bertanya, bagaimana tips untuk ide-ide keyword yang menarik yang mempengaruhi omset? Produknya apa? Ya, tergantung lagi ya Pak ya, ini produknya apa ya Pak? Kembali lagi ke situ Pak. Ini saya contohkan ke umroh ya. Ya, boleh Pak. Saya contohkan ke umroh. Yang orang yang mau nyari ini lulusan apa? Kalau dia S2 doktor, itu kata kuncinya akan beda dengan yang ini. Ya kita mau mainin yang mana? Kita mau mikir atau mau nggak mikir? Orang Indonesia kan biasanya suka yang ribet-ribet. Ya. Nah, kalau saya nggak usah milih-milih keyword, mainin ya 10.000 keyword, mainin 10.000 keyword, ya kan? Keyword 10.000 kok susah banget sih bikinnya gitu kan. Nantilah diajarin Om Sauri gimana bikin 10.000 keyword itu dalam waktu 2 menit gitu ya. Intinya mainin semua keyword, udah gitu loh. Nggak usah mikirin. Ya kalau kita mikirin yang tamat SD itu beda cara nyarinya, yang dia S2 itu beda cara nyarinya, yang anak gaul beda, yang ini beda cara nyarinya. Dan semua itu punya potensi. Betul. Kayak tadi aja paket umroh Januari sampai tahun 2032 dia bikin. Ya. Seperti itu. Bahkan ada satu
kepanjangan ya jawaban saya. Ya udah lanjut. Oh, nggak apa-apa, Pak Nggak apa-apa ya? Putra. Boleh, masih ada waktu lagi untuk menjelaskan yang bagian ini. Bahkan saya punya cerita, saya nyuruh karyawan saya tahu waktu itu, Bu tolong cariin WC kita mampet nih. Ya kan, Ya. cariin produk itu, dia cari di Google. 3 hari Ya. kemudian itu nyampe barangnya. Saya penasaran, Ibu nyarinya dengan kata kunci apa? Dia bilang, di mana ya tempat jual untuk pengurai panjang banget. Oh, Masya Allah. Ada gitu loh, yang pakai kata kunci seperti itu. Dan ini banyak, ya. Jadi kita ngapain untuk milih-milih? Ya kan? Sama dengan ini satu lagi saya analogikan. Boleh. Ini ada salah seorang jago karate dan 2 internasional. Terus kita diajak berantem sama dia. Terus kita mikir untuk ngalahin dia. Mikirnya pakai jurus apa ya? Percuma gitu loh. Betul. Mendingan seperti ini, ajak teman-teman 10 orang yuk kita keroyok dia, selesai, nggak pakai mikir. Ya, hasilnya sama. Ya. Nah, ini ada cara-caranya yang nggak pakai mikir sama yang pakai mikir ada. Itu nanti mungkin ya kapan-kapan kita bisa share lah kalau ketemu ya. Oke. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Bunda Rina ya untuk jawabannya. Jadi memang segala keyword itu pasti ada potensinya. Jadi jangan ragu untuk pilih-pilih, langsung aja siapa tahu nyantol di salah satu target audiens kita ya Pak Putra ya. Barangkali ini jadi pertanyaan terakhir Pak Putra karena waktu sudah tinggal 10 menit lagi menuju jam 9. Boleh dong Pak Putra ini diberikan closing statement, kalimat penutup untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, inti dari Ngomset dibantuin teman digital marketing untuk kesuksesan usaha. Tapi sebelum saya kasih closing statement, saya lihat ada tadi properti itu. Oh boleh Pak, gimana Pak? Boleh saya kasih jawab, ada yang nanya properti. Oh iya, monggo Pak. Ya, properti itu ya teman-teman, itu sangat-sangat persaingan sangat tinggi sekali ya. Persaingan sangat tinggi sekali dan teman-teman harus sadari itu. Nah, cara mainnya gimana ya? Cara main properti yang pertama itu kalau kita jual project, ya kita optimasi dengan kata kunci project. Bila perlu sebelum project itu dibuat, ya kita udah tahu namanya, kita sudah harus optimasi. Ya, baik optimasi di website ataupun di IG. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman harus optimasi keyword abadi. Keyword abadi atau keyword yang dalam jangka panjang, misalkan jual rumah di Bekasi, optimasi perumahan-perumahan existing, ya perumahan existing yang sudah ada itu dioptimasi, itu pencarinya itu banyak, misalkan seperti ini, halo, ini jual rumah di Harapan Indah nggak? Ini jual rumah di Harapan Indah ya? Oh maaf, perumahan di Harapan Indah itu sudah habis, kita ada alternatif nih perumahan baru di sini. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman untuk bermain properti itu pikirkan jangka panjang. Ya, kalau teman-teman jangka pendek, ya teman-teman ya ikut di rumah 123, rumah.com, OLX dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mau bisnis properti dalam jangka panjang, itu harus ada fondasi yang dibangun sehingga 3 tahun ke depannya teman-teman akan sejajar dengan Lamudi, teman-teman akan sejajar dengan rumah 123 dan rumah.com, bisa gitu lah ya. Jadi mindset-nya adalah jangka panjang. Closing statement tentang keseluruhannya. Iya, boleh Pak. Oke, sederhana ya. Kebetulan saya dari tahun 2004 itu udah sering sharing. Sampai sekarang pun kita ya sharing-sharing gratis ya di sini itu ada gitu kan di tempat kita ini. Bukan yang pinter yang ini, bukan yang pinter yang mereka sukses, bukan yang bodoh juga ya, tapi yang komitmen, yang dia mengerti arah dia mau kemana, ya kan? Jadi ketika kita nggak ngerti arah kita mau kemana, ini masalah. Ya. Yang pertama, kita harus tahu goal kita apa. Kita mau kemana? Kita mau ke Jogja, oke. Kita tahu tujuan kita ke Jogja. Yang kedua, itu kita harus tahu mau naik kendaraan apa ke Jogja. Kalau dari Bekasi sini bisa naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa ngesot. Ya, yang nggak bisa nyampe itu nggak bergerak sama sekali. Ya.
Jadi kita kendaraannya apa? Lalu setelah kita tahu kendaraannya, kita harus punya map. Punya kendaraan nggak tahu mapnya, tahu-tahu nyampe ke Aceh, nggak ke Jogja. Ya, Ya. ini ya. Lalu setelah itu kita harus tahu tuh, harus punya ilmunya. Ini kendaraan itu kalau nggak bisa nyupir ya nggak nyampe. Kalau nggak ada bensinnya ya nggak ini gitu. Lalu yang kelima, kita harus punya mentor. Ya, kita harus punya mentor yang bisa ngarahin kita ketika kita ada masalah, seperti itu sih. Jadi intinya teman-teman, sebelum melakukan sesuatu ini harus tahu arah dulu gitu loh, jangan nanti terlalu jauh udah ini. Jadi intinya digital marketing itu tidak sulit. Ya. Digital marketing itu tidak sulit ya. Teman-teman ya, rajin update di Facebook saja dengan konten yang senis ya, teman-teman akan menjadi ahli di situ. Kata orang-orang di Facebook, walaupun semuanya kopas, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting dagangan kita bisa laku, gitu ya. Lalu yang kedua, konsisten. Kita bekerja di sawah ya, dari pagi sampai sore itu kuat. Kita bekerja di pabrik dari pagi sampai sore kita kuat. Tapi di digital marketing kita cuma duduk sejam 2 jam. Padahal jika kita lakukan selama 3 bulan seperti kita kerja di pabrik, kerja di sawah, teman-teman udah miliarder dalam waktu 3 bulan. Oke, kira-kira seperti itu. Nggak percaya, buktikan. Masya Allah. Jadi monggo bisa dibuktikan langsung ya rekan-rekan sekalian ya, ini bahwasanya memang kita harus konsisten. Kalau memang kita ingin mendalami digital marketing, maka konsisten istiqomah lah ya di jalannya ini ya, agar mendapatkan memang hasil yang maksimal, begitu ya Pak Putra ya. Nah, mungkin itu tadi closing statement dari Pak Putra sekaligus menjadi penanda bahwasanya forum ini akan segera berakhir, dan saya ini boleh sedikit memberikan informasi bahwasanya tadi ini kita sudah banyak sekali membahas tentang digital marketing, dan rekan-rekan sekalian kalau misalnya boleh kiranya bahwasanya tema-tema marketing dan juga digital marketing ini juga dibarengi dengan usaha atau ikhtiar di marketing langit ya, yaitu bagaimana kita juga tidak lupa meminta ridho Allah dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita dimudahkan, kita dicukupkan, kita dikuatkan dalam ikhtiar kita memasarkan produk kita, salah satunya dengan digital marketing. Nah, salah satu ikhtiar marketing langit adalah salah satunya adalah dengan sedekah. Dan kalau boleh saya sedikit share terkait sedekah ini, boleh panitia share screen terkait sedekah rombongan ya. Jadi sedekah rombongan merupakan salah satu lembaga sosial yang dimana membantu duafa sakit. Monggo teman-teman apabila ingin melakukan ikhtiar langit yaitu dengan sedekah, kiranya untuk memberikan sedekah terbaiknya untuk duafa sakit, yang dimana kami insya Allah membantu pendampingan hingga tuntas ya, yaitu menjemput 2 takdir, yaitu entah itu nantinya memang sembuh atau Allah berkehendak lain, seperti itu. Insya Allah sedekah yang nantinya teman-teman akan salurkan di sedekah rombongan, kita salurkan untuk operasional pendampingan, santunan bagi pasien duafa, dan termasuk layanan ambulans gratis dan rumah singgah gratis bagi pasien-pasien yang dari pelosok atau pasien-pasien yang dirujuk di luar kota atau kabupaten domisilinya. Silahkan bisa scan QRIS maupun tadi dengan bank rekening ya. Insya Allah teman-teman juga bisa mengkonfirmasikan informasi ini di nomor hotline atau nomor pendaftaran yang rekan-rekan tadi sudah lakukan. Ya, begitu saja rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang tadi terpilih ya 3 pertanyaan terbaik, monggo bisa konfirmasikan alamatnya, domisili alamatnya untuk kami kirimkan hadiahnya. Insya Allah akan mendapatkan masing-masing buku karya dari Pak Saptuari Sugiarto. Insya Allah kami akan kirimkan ke alamat masing-masing. Jangan lupa untuk konfirmasi di nomor hotline 0812 9669 0808. Seperti yang sudah ditampilkan di chat ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Putra Candrabuana. Pak Chandra Putra Buana atau Putra Chandra Buana, Pak? Pak Chandra Buana. Oh ya, siap. Pak Putra, terima kasih sudah membersamai kami ini di 1,5 jam ini. Luar biasa sekali ilmunya, insya Allah sangat bermanfaat. Dan semoga ini menjadi wasilah untuk penolong kebaikan
menjadi amalan kebaikan penolong di akhir kelak ya Pak, karena insya Allah termasuk ilmu bermanfaat yang pahalanya terus mengalir, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara Vibrasi, luar biasa sekali antusiasmenya. Mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Pak Putra dan juga rekan-rekan sekalian. Dan untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, mungkin kita boleh ambil foto sejenak ya dengan screenshot layar yang ada di Zoom ini. Jadi rekan-rekan boleh kalau berkenan open cam ya, mungkin bagi rekan-rekan yang akhwat mungkin bisa dipakai dulu kerudungnya biar menutup aurat, dan teman-teman yang lain boleh, yang sudah ready boleh open cam terlebih dahulu. Ya, ini ada 2 slide ya, tapi nanti yang slide pertama yang terlihat ya untuk ininya gambarannya ya, Masya Allah. Siap. Mungkin ini saja yang akan foto ya rekan-rekan sekalian, boleh ini nanti saya akan print screen, saya hitung ya. Boleh dengan gaya tembus langit ya, tembus langit itu kalau misalnya rekan-rekan belum tahu ya gayanya seperti ini, jadi jempol dan telunjuk. Jadi ini emang ada maknanya, tapi kalau saya jelaskan maknanya nanti lama. Jadi kita boleh langsung saja gaya tembus langit ya, saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih Pak Putra sudah membersamai kami, Masya Allah, luar biasa sekali. Sampai berjumpa lagi rekan-rekan sekalian di Vibrasi selanjutnya di bulan November. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa lagi secara virtual ya. Dan kita tutup forum pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di Vibrasi selanjutnya. Saya Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi rekan-rekan. Matur nuwun. Sampai jumpa. Sami-sami Pak. Ini suara siapa ya Pak ya?